Hampir 12 tahun saya pegang rasa itu, Pak, ternyata salah. Masih ada rasa yang lebih berat dari menjadi seorang pemadam kebakaran, yaitu rasa tanggung jawab kami yang tidak bisa kami berikan kepada anak, istri, dan keluarga kami. Karena apa? Hampir 3 bulan ini, Pak, kami tidak bisa menafkahi mereka. Juga berkaitan dengan surat kesanggupan tidak dibayar tadi, korelasinya apa? Apakah dibuatkan pasca penetapan APBD perubahan atau dibuatkan sebelum APBD perubahan diketuk palu? Karena yang saya tahu, Pak Kadis, kalaupun saya tidak duduk di badan anggaran, Pak Kadis itu waktu di pembahasan di kita di komisi itu ada kekurangan anggaran sedikit sebenarnya. Bahwa puncaknya Damper Kabupaten Bandung Barat itu terkena rasionalisasi sebesar 1.895.173.123 rupiah. Dengan surat pernyataan itu tidak ada perintah dari siapapun. Tegas saya sampaikan, itu tidak ada perintah dari siapapun. Itu inisiatif saya, karena saya terbiasa bicara pahit. 156 juta, ya. Iya Pak. Sebentar dulu. Saya jelaskan dulu. Saya punya catatan nggak? Karena mobil damkar nggak bisa, jadi kita nggak ada suap, Pak. Untuk menambah 573 itu. Itu dari anggaran, coba bisa dijelaskan, Pak, seperti apa ini kronologis ini kaitan dengan kendaraan, kan tidak bisa mengintervensi untuk teman-teman TKK ini dikasihkan honor begitu, Pak? Karena rasionalisasi kan setelah berjalan ya, Pak. Sedangkan penganggaran 9 bulan ini dari murni, Pak. Sudah sejak dari murni, Pak. Pimpinan Komisi 1 beserta anggota, yang saya hormati Pak Kadis yang sekarang di asistennya, staf ahli, yang saya hormati dari BKPSDM, yang saya hormati dari BPKB, yang saya hormati dari organisasi, yang saya hormati dari Polres Cimahi, yang saya hormati dari Satpol PP, yang saya hormati dari media, dan yang saya hormati dan saya banggakan para PKK Damkar Kabupaten Bandung Barat. Baik, saya buka rapat pada hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rapat secara resmi saya buka. Pimpinan anggota beserta jajaran yang hadir, Pak Kadis Damkar, kemudian hadir juga mewakili Kepala Dinas BKPSDM, Ibu Dini, kemudian hadir juga mewakili Ibu Kabag Organisasi, Bapak Andi ya. Kami hadirkan juga dari DPKAD ya, yang mewakili siapa? Pak Ginan ya. Sengaja kami undang supaya seluruh
informasi yang dimungkinkan akan diberikan nanti bisa diserap oleh teman-teman TKK. Kami hadirkan dari sisi penganggarannya seperti apa, kemudian juga Bu ini dari sisi kepegawaian, nasib TKK Damkar ini akan seperti apa. Kemudian juga kami hadirkan dari organisasi, dari si Anjap ABK-nya, analisa jabatan di Damkar itu seperti apa, P3K-nya seperti apa, supaya hari ini bapak-bapak yang hadir ke sini bisa terakumulasi informasinya clear gitu. Ulah cek beja gitu ya. Jadi orang-orang yang diundang ini kan orang-orang yang punya kapasitas untuk bisa menjelaskan. Untuk itu saya berikan waktu kepada perwakilan, barangkali nanti siapa yang mewakili untuk menyampaikan permohonan silaturahmi dan audiensi, curahan apa yang disampaikan kepada kami. Mari kita rumuskan bersama di dalam ruang ini. Kami bisa berkumpul di tempat ini mudah-mudahan mendapat berkah di hari Jumat. Maksud dan tujuan kami tiada lain hanya untuk bersilaturahmi, beraudiensi, sekedar untuk menyampaikan keluh kesah kami, hak-hak kami, nasib kami. Adapun hak-hak kami yang telah kami jalankan selama ini, selama 3 bulan, hak-hak kami yang telah belum dibayarkan selama 3 bulan. Untuk kewajibannya kami alhamdulillah telah dilaksanakan. Kami dari pemadam kebakaran, tugas kami kerja bukan di atas meja, kami bertugas bukan dengan kertas, tapi kami aksi dengan reaksi, yang mana dalam hal ini ketika ada penanganan 65 atau kebakaran, kami dari awal keberangkatan hingga sampai lokasi kami menaruhkan nyawa, tak peduli apakah itu berbahaya atau enggak, tapi tetap kami bekerja semaksimal mungkin dan semampu mungkin. Jadi di sini saya akan sedikit bercerita, Pak, sedikit saja. Menjadi seorang anggota pemadam kebakaran itu, Pak, sesuatu yang berat, sangat berat, Pak. Di awal kita menjadi anggota pemadam itu sangat sekali berat kita rasakan. Karena apa, Pak? Kita melakukan pelatihan, pembentukan yang memang tidak biasa kita lakukan sebelumnya. Kita menyerah? Tidak, Pak. Kita semangat menjalani itu semua sampai akhirnya kita bisa menjadi anggota pemadam kebakaran yang terampil dan siap untuk melayani masyarakat, walaupun itu gratis. Tapi hampir 12 tahun saya pegang rasa itu, Pak, ternyata salah. Masih ada rasa yang lebih berat dari menjadi seorang pemadam kebakaran, yaitu rasa tanggung jawab kami yang tidak bisa kami berikan kepada anak, istri, dan keluarga kami. Karena apa? Hampir 3 bulan ini, Pak, kami tidak bisa menafkahi mereka. Entah dosa sebesar apa yang kita tanggung selama ini, selama 3 bulan, yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Yang Maha Kuasa, karena kita tidak bisa menafkahi anak istri kita. Itu atas dasar itu, Pak, rekan-rekan dari pemadam kebakaran berinisiatif untuk menanyakan bagaimana seharusnya kita masih bekerja, Pak, selama 3 bulan terakhir
atas dasar kepercayaan terhadap pimpinan. Yang pertama itu Pak, atas dasar kepercayaan terhadap pimpinan dan setia terhadap institusi pemadam kebakaran. Atas dasar itu kita di bulan Agustus, kalau tidak salah, maaf dikoreksi, kita menandatangani surat pernyataan siap untuk tidak digaji jikalau tidak ada anggaran untuk menggaji kita. Tapi di 3 bulan terakhir ini kita masih dengan prima melakukan pelayanan terhadap masyarakat Pak. 3 bulan terakhir ini hitungan kasar kita kurang lebih sekitar di bawah 200 penanganan, baik kebakaran, penanganan di luar kebakaran. Hampir 200, kurang dari 200 BAP Pak. Itu semua kita lakukan dengan semangat. Hari ini kita bertemu Pak, jadi tidak ada niat untuk merusak kepercayaan kita sebagai anggota terhadap pimpinan kita Pak, dan tidak ada niat untuk menodai nama baik Damkar Bandung Barat yang sudah terkenal hebat di tingkat nasional, provinsi, dan Bandung Raya. Kalau boleh saya sampaikan Pak, tingkat nasional kita juara 2 di bawah DKI Jakarta dengan fasilitas yang luar biasa. Kita masih bisa di atas Pak. Tingkat provinsi Pak, terakhir sampai tahun 2016 kita Bandung Barat dengan julukan kabupaten, ya disebut dengan sebutan kabupaten bungsu, tapi saya ada lawan Pak, tidak ada tanding. Tingkat Bandung Raya kita masih juara umum Pak. Dengan segala keterbatasan yang ada, kita dengan mati-matian membela Kabupaten Bandung Barat dari instansi pemadam kebakaran. Atas dasar itu Pak, di sini kita ingin menanyakan dan meminta solusi. Apakah itu benar tidak ada atau memang seperti apa Pak? Soalnya kabar yang kami terima itu bentuknya banyak Pak. Jadi semoga kehadiran Damkar di sini meminta audiensi itu, meminta solusi agar ada hasil yang jelas yang bisa kita bawa ke rumah Pak. November, Desember ya. Kemudian hasil ke depan yang PKK di Damkar ini, yang saya tahu jumlahnya 131 ya, bukan 129, tapi apakah ada yang melakukan diri mungkin ya? Tidak. Jadi totalnya 131, meninggal 2, jadi sisa 129. Karena kami juga punya database ya tentang tenaga yang di Damkar. Tapi itu nanti dijelaskan sama Bu Rini. Barangkali yang poin pertama adalah kaitan dengan yang 3 bulan dulu ya. Karena mendengar di luar uangnya ada, tapi belum menerima honor kan gitu. Kan harus diklarifikasi. Yang berkaitan dengan mitra kerja berada di Komisi 1. Komisi 1 dipimpin oleh Pak Ayi Sudrajat dan Abdi Sunaria ini. Dalam beberapa bulan ke belakang, kami konsen memperjuangkan, mempertanyakan tentang kaitan dengan upah daripada tenaga kerja. Terutama adalah surat edaran yang mana dikatakan nanti sampai bulan November 2023 itu nasibnya semacam apa. Kami 2 kali dipimpin oleh Pak Ayi Sudrajat ke Menpan RB. Yang kedua kalinya saya sedikit kecewa juga di sana, dan bahwa kami hanya diterima orang-orang itu aja yang memberikan
memberikan penjelasan yang sepertinya seperti itu penjelasannya aja. Ya, jadi Komisi 1 ini di dalam melihat, mendengar, membaca surat edaran tentang nasib TKK, kami sangat konsen di dalam pembahasannya. Kalau tadi saya mendengar bahwa dan saya membaca surat dari Mas Omes ini, yang pertama itu memang saya sudah mendengar tentang bagaimana uang piket, yang mana uang piket itu tidak diberikan kepada bapak-bapak, dan saya pernah menanyakan kepada kepala dinas langsung di dalam rapat maupun di dalam badan anggaran bahwa ada yang mengatur bahwa uang piket ada atau tidak. Jawabnya ada perbuknya. Ya, ada. Yang kedua, saya ingin bapak-bapak berbicara secara tegas pada saat ini di dalam rapat yang terhormat ini, bahwa kenapa bapak-bapak diam ketika beberapa bulan gaji, kita bicara tahun 2022, 23 saya tidak bicara, karena 2023 dalam tahap anggaran itu pun juga Komisi 1 menekan kepada dinas terkait termasuk pemadam kebakaran membuat anggaran TKK itu gimana. Ingat, ini saya tegaskan supaya bapak-bapak jangan menilai sepihak bahwa Komisi 1 yang berkaitan dengan leading sektor itu kami sudah tegaskan. Kami mempertanyakan bagaimana nasib TKK gajinya, karena gajinya itu diatur daripada kegiatan daripada dinas. Kami tinggal menyetujui, Pak. Kalau kekurangan untuk menambah atau meningkatkan anggaran, itu kewenangan ada di pemerintah, di APD. Bagaimana kita bahas bersama-sama. Kalau memang anggaran tidak ada, berarti tidak bisa ditambah anggaran. Tetapi notabene dalam perencanaan anggaran 2023 itu kami sangat tegas bagaimana, dan dijawab bahwa aman. Tetapi dengan satu catatan juga disampaikan oleh kepala dinas bahwa bapak-bapak juga pernah memberikan surat pernyataan secara tertulis bahwa siap tidak digaji. Saya minta Pak Kadis coba fotokopinya, surat pernyataan dibuat sepihak, kedua pihak ini coba dikasihkan kepada kita. Mau melihat isinya semacam apa? Satu aja. Ya? Satu aja. Ya, kita minta satu untuk kita mau melihat pernyataan seperti apa. Jadi jangan membuat ya situasi yang semakin lemah. Kita melihat ini. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah berapa bulan yang pasti di tahun 2022 bapak-bapak tidak menerima upah sesuai pernyataan tadi bahwa tugas dan tanggung jawab sudah dilakukan, tetapi haknya belum diterima. Kita bisa tahu nanti di sini ada bagian keuangan harus memberikan penjelasan secara jelas kepada anak-anak kita ini. Tahun 2022 anggaran dari kegiatan ada untuk mereka enggak? Dengan berapa orang? Karena mereka ini banyak yang terbuang daripada pemindahan tenaga kerja pada waktu itu. Ada juga tidak salah tadi yang membuka itu pernah bekerja bersama-sama saya di DPR sini ya. Ini dipindahkan ke Damkar. Dengan sekian banyak dilemparkan ke sana, bagaimana penganggarannya kepada mereka, dan yang diketahui oleh Dewan bahwa itu dititip kegiatan upah bapak-bapak itu ada di kegiatan dinas masing-masing. Juga berkaitan dengan surat kesanggupan tidak dibayar tadi, itu korelasinya apa? Apakah dibuatkan pasca penetapan APBD perubahan atau dibuatkan sebelum APBD perubahan diketuk palu? Karena yang saya tahu Pak Kadis, kalaupun saya tidak duduk di badan anggaran, Pak Kadis itu waktu di pembahasan di kita di komisi itu ada kekurangan anggaran sedikit sebenarnya. Bapak itu waktu rapat tanggal 24 September dengan kami ya Bu Lilis ya, coba nanti dilihat datanya. Ibu kekurangan uang itu hanya 156 ya. Dari yang mau direpofusing itu 356 sebelum masuk ke badan anggaran.
Kemudian untuk PKK itu yang jumlahnya 131, kebutuhan uang 3 bulan itu 1,350. Ya, betul kan Pak Kadis ya? Nah pasca dibanggar kami tidak tahu, tapi saya konsultasi dengan pimpinan DPRD karena beliau salah satu pimpinan harian Badan Anggaran. Tidak ada yang pusing di perubahan. Nanti Pak Ayah akan menjelaskan juga. Saya pengen tahu juga nanti setelah dibanggar ini apakah anggaran yang diusulkan oleh Pak Kadis betul-betul memang dialihkan atau dikurangi sesuai dengan pembahasan kita di komisi apa? Gitu ya Pak Kadis. Perlu saya jelaskan hal-hal yang sebagai berikut. Yang pertama, betul tadi yang disampaikan oleh Pak Ibu pada waktu kita RDP pada tanggal 27 September 2022 kita kena rasionalisasi 356.587.653 rupiah. Lalu di lain pihak kita juga masih kekurangan dana 280.592.777 rupiah. Ini data yang saya sampaikan sesuai dengan data yang ada sama saya. Diminta atau tidak, saya harus bertanggung jawab. Karena itu tegas saya sampaikan, saya tidak akan bohong, tidak akan main-main. Data yang saya sampaikan harus saya bertanggung jawab. Selanjutnya, beriringan dengan perkembangan keuangan pemerintahan Kabupaten Bandung Barat, mohon maaf, walaupun saya tidak berada dalam domain itu, bahwa puncaknya Damper Kabupaten Bandung Barat itu terkena rasionalisasi sebesar 1.195.173.123 rupiah. Jadi untuk anggaran TKK itu teranggarkan hanya untuk 9 bulan, dan untuk pada saat itu 131, ada yang 131, ada yang 130, ada yang 132, saya lupa, nanti by data semua kita bakal buktikan. Nah, kebijakan internal yang saya ambil adalah saya bayarkan semuanya sesuai DPA selama 9 bulan sampai dengan bulan September, termasuk duit piket. Kaitan dengan uang piket itu kalau saya tidak salah itu teranggarkan untuk 12 bulan, tapi kita juga kena rasionalisasi dari sumber itu. Yang pertama tadi benar bahwa sebagai seorang kepala dinas, fardu ain bagi saya untuk merumuskan, memperjuangkan bagaimana tingkat kesejahteraan anak-anak saya. Sekali lagi tegas saya sampaikan ini di depan anak-anak saya, fardu ain bagi saya untuk memperjuangkan lahir batin bagaimana caranya untuk meningkatkan THP, take home pay anak-anak saya. Walaupun kewenangan tidak pada saya. Nah, kaitan tadi yang ada kaitannya dengan surat pernyataan, itu tidak ada perintah dari siapapun. Tegas saya sampaikan, itu tidak ada perintah dari siapapun. Itu inisiatif saya, karena saya terbiasa bicara pahit, gampang manis mah. Artinya begini, terima kasih, alhamdulillah kalau kita dikasih. Kalau enggak, ya apa boleh buat. Makanya tadi Saudara Firman menyampaikan yang termasuk dengan yang lainnya, anak-anak saya lain, mereka semua bicara benar. Ada semuanya BB-nya, jangankan foto videonya juga ada. Itu antisipasi. Maksud saya bukan untuk berpikir yang bukan. Kalau terjadi, apa boleh buat. Saya berharap ada prioritas bahwa Dampar ini, saya sering menyampaikan kepada Komisi 1 melalui RDP bahwa Dampar itu adalah anak emas. Kenapa? Karena
kerjanya beda, tanggung jawabnya beda. Jangankan anak-anak saya juga sering ikut mereka, betul-betul nyawa taruhannya. Makanya kami ingin dan kami mohon dengan amat sangat sekali itu dijadikan prioritas. Mohon maaf, karena kita benar-benar berjibaku. Saya sendiri tidak pernah libur. Ini sudah 2 hari tidur di kantor. Walaupun istri saya sedang sakit keserempet motor, tetap saya tidur di kantor. Baru ya. Siap. Nah, kaitan dengan uang piket, itu juga saya berunding dengan yang bisa saya ngobrol perwakilan maksud saya. Saya khawatir tidak ada penambahan anggaran. Ternyata analisa saya benar, tapi tetap saya berjibaku. Mohon maaf ya Pak. Komisi 1, Pak Ai, sebagai Wakil Ketua, Pak Ebun terutama ya, Ibu, mohon maaf. Istilah saya ngemis-ngemis, hormat-hormat demi anak-anak saya. Betul itu Pak ya? Ya itu tidak main-main, karena saya tahu persis kerja mereka seperti apa. Kenapa saya cerewet, bawel, kepo? Karena di sekitar Padalarang ini kadang-kadang sehari bisa 3 kali terjadi kebakaran. Tidak dikasih anggaran, tambahan anggaran. Di badan anggaran? Tidak. Rasionalisasinya di rapat anggaran? Oh tidak. Tidak, kewenangannya kan ada TND, TAPD. Kalau Komisi 1 dan badan anggaran mendukung. Di TAPD? TAPD. Kalau depan anak-anak saya sampaikan bahwa TAPD, Komisi 1 dan badan anggaran itu selalu mendukung apa yang menjadi aspirasi Damkar. Beliau-beliau saya jamin tidak main-main. Itu makanya saya pernah sampaikan, tolong tetap disiplin, semangat, berikan pengabdian yang terbaik. Begitu itu kita laksanakan, kita mintanya juga enak. Ya tadi disampaikan bahwa kita bahas bersama-sama memang ada kena rasionalisasi. Dengan Bapak menjelaskan kepada Komisi 1 begitu panjang lebar, kita mendorong Komisi 1 memberikan nota komisi mendorong agar ini bisa terpenuhi gaji daripada anak-anak TKK. Itu konsen kami saat sekarang ini. Sehingga menjadi persoalan bahwa di dalam perencanaan anggarannya itu saya kembalikan kepada Bapak, berapa banyak orang yang Bapak anggarkan pada saat di anggaran perubahan itu, nilainya berapa, dan berapa yang terpotong dan berapa yang tidak terbayar. Ini yang kita bicara secara clear di sini supaya ini bisa menjadi mereka mendengar bersama-sama. Piket TKK selama 3 bulan untuk Oktober, November, dan Desember, walaupun saya sebagai Balina sudah menyampaikan dengan total anggaran 1.135 juta. Tidak ada. Siap. Selama ini Bapak lakukan penggajian mereka masuk dalam kegiatan apa, Pak? Mohon izin untuk ditambahkan dan barangkali Coba silakan. lebih rinci sama. Di kegiatan apa? Siap, itu bagian keuangan sana. Siap, jawab sana ya. Supaya clear ini. Sebentar Bang, biar tergiring ya Bu. Waktu kita pembahasan sebelum masuk ke badan anggaran, ini saya punya data juga. Itu di rekomendasi kita itu, ibu itu butuh uang 356. Mau direvokasinya 356. Ya, itu kan. Kemudian rekomendasi Komisi 1, karena kita hitung-hitung dengan TKK tadi, maka kita merekomendasikan 156. Ya, betul kan? 156 miliar. 156 juta. Ya. Iya Pak. Sebentar dulu.
Saya jelaskan dulu, saya punya catatan kan. Nah kemudian untuk PKK 3 bulan itu kebutuhan ibu itu uangnya 1.350 Pak Kadi. Betul. Betul kan? Betul. Kita rekomendasikanlah waktu itu ke Badan Anggaran sama TAPD. Ya. Hasil dari sana kan saya nih sebagai pimpinan tidak tahu hasilnya. Tapi tadi Pak Kadis menyampaikan bahwa Bapak kena rasionalisasi 1,895. Jadi saya agak heran nih Pak. Usulan Bapak aja 356 yang mau dirasionalisasikan. Saya merekomendasikan harus 156, tapi malah di rasionalisasi 1,8. Kalau bicara 1,8 pasti teman-teman TKK tidak bisa teranggarkan. Endingnya pertanyaannya adalah 3 bulan terakhir yang teranggarkan di perubahan itu duitnya untuk apa saja sehingga teman-teman TKK ini tidak bisa terbayarkan. Ini Pak, waktu itu kan kita kena rasionalisasi 356 ya Pak. Ya awal ya. Ya, RTP awal itu. RTP. Setelah itu kan kita di perubahan itu ada lagi sebelum pas evaluasi gubernur kita dapat lagi pagu dari Bapelitbangda dari bidang PPM. Nah pagu itu kita jadi 16.559.329.497 rupiah. Tambahan ya. Bukan Pak, berkurang. Berkurang jadi. Kita kan awalnya 18 miliar. Jadi totalnya kita kena rasionalisasi 1.895.173 rupiah 173.123 rupiah. Salah satunya yaitu dari mobil Pak. Mobil tadinya kita pengadaan mobil 5. Kita waktu itu sudah sudah ada pemenang tender. Nah, saya waktu besoknya mau dilaksanakan tanda tangan kontrak, saya dipanggil, katanya harus rasionalisasi satu mobil sejumlah 1.375 water supply. Nah, udah itu Pak. Setelah itu ternyata bukan hanya itu aja, semua ya sejumlah 1.895. Bu, Pak pimpinan saya minta supaya perencanaan yang lain mobil lain itu. Saya minta bagaimana kegiatan yang ibu lakukan di dalam penggajian TKK itu. Itu aja saya minta. Iya. Jangan dirancang kepada pengadaan mobil itulah di luar itu saya tidak mau itu dibicarakan dalam rapat ini. Saya minta supaya kepada substansinya aja itu. Ya, saya langsung dipanggil sama anggaran, disuruh input Pak, ada tambahan 573 juta yang dari SBU yang baru, yang tadinya 3 juta jadi 1,5 juta. Itu saya udah mau input, saya bawa operator di depan anggaran. Tapi karena waktu itu kan kata Pak Sekda harus ada kegiatan yang harus ditangguhkan, yang harus dibayarkan 60%. Karena mobil damkar nggak bisa, jadi kita nggak ada suap Pak. Untuk menambah 573 itu. Jadi kita sama sekali nggak ada. Terus tidak Akhirnya- didiskusikan dengan teman-teman waktu dengan TAPD itu bagaimana TKK? Udah Pak, udah. Menurut saya gimana? Mereka katanya nggak bisa, tetap nggak bisa gitu. Ya kita gimana kalau nggak Konsultasinya bisa? dengan siapa? Dengan TAPD dengan Bu Ya TAPD itu kan ada 3 orang. Siapa? anggaran dengan Pak itu Kabid Anggaran Pak sama ininya yang mitra saya Siapa kabit anggarannya? Pak Irno. Pak Irno. Tapi intinya Pak Kadis ini yang disampaikan oleh Ibu tidak bisa mengakomodasi karena slotnya tidak ada. Jadi merepofusing mobil itu tidak bisa berimplikasi kepada honorarium yang harus bapak-bapak terima lah kurang lebihnya. Itu dari anggaran coba bisa dijelaskan Pak. Seperti apa ini kronologis ini kaitan dengan kendaraan kan tidak bisa mengintervensi untuk teman-teman TKK itu dikasihkan honor begitu Pak. Karena rasionalisasi kan setelah berjalan ya Pak. Sedangkan penganggaran 9 bulan ini dari murni Pak. Sudah sejak dari murni Pak. Sedikit memberikan pemahaman Pak. Keberadaan TKK itu mengikat pada kegiatan Pak. Jadi sebagai pendukung. Artinya keberadaan teman-teman ini ada jika kegiatannya ada Pak.
Gitu ya. Jadi jika sedang tidak ada kegiatan, ya bisa jadi tidak diberikan honornya. Jadi mohon maaf teman-teman, bukan gaji ini untuk PKK, tapi lebih ke honor, Pak. Itu yang pertama. Nah, kenapa 9 bulan? Itu untuk seluruh OPD, Pak. Karena kebijakan kesepakatan eksekutif dan legislatif pada saat pembahasan di terakhir mulai dari RKPD, BPPS hingga RAPBD, dan hasil evaluasi mengakibatkan kebijakan ini harus diambil karena kemampuan keuangan daerah pada saat itu kondisinya masih tidak balance, Pak, antara pendapatan, belanja maupun pembiayaan, sehingga salah satunya diambil kebijakan penganggaran PKK 9 bulan. Itu ya kira-kira. Jadi memang plus minus ini resikonya. Kalau dari awal mungkin tidak bisa teranggarkan, ya masih untung ini, masih tanda tangan pernyataan, Pak. Kalau teman-temannya tidak ngasih tanda tangan pernyataan siap tidak dibayar, kalau ada apa-apa dengan berubah, siapa yang bertanggung jawab? Ini hebat sekali. Pemda harus memikirkan itu ya, pemerintah daerah bukan Pemda. Pemerintahan daerah harus memikirkan itu. Jadi ini ironis, Pak. Ya. Harusnya kemarin itu dorong saja dia bagaimana caranya teman-teman bisa terfasilitasi. Terus saya kan tidak punya kewenangan itu. Harusnya pada saat pembahasan kemarin itu. Kalau udah begini kan susah, Pak. Kita nggak bisa lagi ngasih uang ke teman-teman ini. Punten ya, saya tidak untuk mengurangi semangat teman-teman. Ya, yang terakhir di penjelasan tegas Pak Kadis. Ya, 2022 ini sudah jadi persoalan hak dan kewajiban saling menuntut. Sekarang saya bertanya, 2023 berapa PKK Bapak dan bagaimana anggaran mereka ke depannya? Kalau itu juga memang tidak ada, bicarakan. Dan bagaimana ambil solusinya, harus berani ambil solusi untuk menyelesaikan persoalan. Jangan 2022 masuk lagi 2023, sebentar lagi ini. Berapa hari lagi? Ini saya minta penjelasan coba Pak Kadis. Yang anggarannya walaupun masih dievaluasi dibangun, sehingga ini menjadi persoalan. Nanti akan dibicarakan di dalam evaluasi. Kita juga menjadi catatan badan anggaran. Saya masuk dalam badan anggaran, bisa kita mempertanyakan kepada TAPD. Kalau mau pengurangan dari sekarang, mau penurunan hak mereka turun dari sekarang. Minta kesepakatan bersama-sama. Kalau kita kemarin damkar di Garut ya, itu 1 juta aja sebulan mereka dikasih, tapi mereka legal terima dan bekerja, dan itu rutinitas. Anggaran mereka tidak boleh diselipkan di dalam kegiatan, tidak boleh diganggu juga, dan harus dikawal sampai mereka ini terima. Karena itu kesepakatan 1 juta. Ini kita membuat aja berkesan dalam anggaran, kita percaya kepada dinas. Tapi ketika ini masuk di dalam celah di mana kita tidak terlalu campur masuk ke dalam dapur, tapi secara kacamata bahwa ini harus dianggarkan karena tidak muncul di dalam anggaran wajib. Tapi ini kegiatan dilakukan. Kalau memang tidak bisa ambil langkah Pak Kadis, ya saya tegaskan ambil langkah. Jangan langkah dengan ini aja. Ini 2023 3 bulan yang mereka nuntut. Kenyataan dengan bersama-sama tidak ada. Ya, itu silakan bapak-bapak dengan pikiran yang cerdas mengamati apa yang disampaikan oleh bapak-bapak yang punya pemegang anggaran ini. Itu silakan, kesimpulannya tetap berdasarkan lego ini, dan nanti kita sepakati uang bersama-sama. Ya, kalau jelas anggaran tidak ada. Yang kedua, saya pertanyakan secara tegas, jangan terulang di 2023. Bagaimana anggarannya? Silakan Pak, jelas supaya dengar sini. Dan penyelamatan Kabupaten Bandung Barat dengan catatan walaupun masih dalam proses operasi gubernur, untuk gaji TKK alhamdulillah sudah teranggarkan untuk 11 bulan. Ya. Dengan catatan, dengar ya, bentar anak-anak ya, sebentar ya. Dengan catatan gajinya, ulangnya honornya variatif, itu berdasarkan pendidikan dan lamanya jumlah masa kerja. Mohon izin merinci sebagai berikut. Tingkat pendidikan S2 sampai dengan profesor dengan masa kerja lebih dari 3 tahun itu honornya 2,5 juta. Kurang dari 3 tahun honornya 2 juta.
Untuk tingkat pendidikan D3 sampai dengan S1 dengan masa kerja lebih dari 3 tahun, honornya 2 juta. Kurang dari 3 tahun, 1.250.000. Dengan pendidikan SD sampai dengan SMA, dengan masa kerja lebih dari 3 tahun, honornya 1.750.000. Kurang dari 3 tahun, 1 juta. Perlu saya sampaikan juga, bukan hanya di depan yang terhormat Komisi 1, tadinya uang piket itu tidak ada. Ingat Pak Peter ya, kita pernah saling ngotot ya Pak ya. Alhamdulillah disupport oleh Komisi 1 dan didukung oleh TAPD, uang piket jadi ada. 50.000 per orang per hari per piket 2023. Itu saja Pak. Baik, makasih Pak Kadis. Itu kira-kira saya mengalihkan ini supaya Bapak-Bapak tahu, sehingga langkah ini bisa nanti kita akan kawal ya. Ini masih dalam evaluasi berdasarkan aturan yang ada. Jadi bukan dilakukan oleh Pak Medi, tapi itu yang namanya peraturan bupati ya Pak Medi ya, yang dikeluarkan di bulan Juli tahun 2022. Itu peraturan bupati yang terbaru, sehingga situasi yang sekarang 2022 inilah yang menjadi persoalan yang kita sama-sama selesaikan secara legowo di sini, sehingga tidak ada persoalan lagi. 2023 tetap saya akan kawal dan saya akan ingatkan kepada Kadis berdasarkan apa yang sudah disampaikan. Sekarang tergantung daripada bapak-bapak ya, dengan pendidikan yang sudah diatur dalam peraturan bupati ya, pendidikan SD sampai SMA ya, D3, D1 sampai dengan kira-kira nanti secara internal Pak Kadis saya mohon dipanggil satu persatu, penjelasan Pergub itu ditunjukkan dan bagaimana supaya jangan ada gejolak lagi ke depannya. Bilang tidak ada, kenapa nggak dari dulu bilangnya nggak aman lah. Dulu Pak Kadis bilangnya aman, 3 bulan ke depan aman. Terima kasih. Saya masih ingat itu ucapan saya. Karena kenapa saya bicara seperti itu? Karena di dalam DPH itu kalau nggak salah Boris koleksi ya, teranggarkan untuk piket ya. Piket itu 12 bulan. Nah ternyata ada regulasinya, saya juga kurang paham, daripada saya salah nanti, saya nggak mau disalahin lagi nanti. Itu sesuai dengan honor yang 9 bulan, jadi piket hanya untuk 9 bulan. Nah saya juga manusia, mohon maaf ini Pak, mohon maaf. Secara prinsip kedinasan tidak ada, tapi secara pribadi insya Allah saya tidak diam. Semampu saya, sekuat saya, sebisa saya. Itu saja Pak jawaban saya Pak. Terus terang untuk tahun ini kita dari BKPSDM membuka kesempatan kepada rekan-rekan semua sebanyak 25 orang untuk dapat ikut di dalam pelaksanaan seleksi, karena semuanya tidak ada yang manual, semuanya menggunakan komputer asisten tes dan harus belajar sendiri, karena penentuan lulus atau tidaknya ditentukan oleh teman-teman sendiri dan bersaing dengan rekan dari Damkar dan dari yang lainnya apabila memang memiliki sertifikat atau sertifikat dari BPBD atau penyelamatan itu bisa masuk. Untuk KBB sendiri memang pada prinsipnya itu harus dibuka untuk umum, tetapi dari Pansalda sendiri ada kebijakan secara lokal, kebijakan dari masing-masing kabupaten kota untuk dapat memprioritaskan teman-teman TKK dari KBB itu sendiri. Mangga silahkan teman-teman bersaing dengan temannya sendiri. Kita ada 25 slot karena memang pada saat awal kita mengeluarkan formasi disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Karena ini jabatan fungsional, tentu harus dipikirkan bukan hanya gaji, tapi tunjangan yang akan diterima nantinya pada saat sudah menjadi ASN atau PNS. 2022, ini formasi 2022. Apabila nanti formasi selanjutnya, karena rekomendasi dari Kemendagri itu sudah jelas kemarin itu 238 untuk formasi, untuk rekomendasi fungsional KBB itu dipersilakan. Dan ya khusus untuk Damkar di tingkat terampil dan keahlian. Jadi ada analis dan ada pemula, terampil, kemudian mahir dan penyelia. Itu dipersilahkan yang memang pendidikannya SMA untuk saat ini itu yang dibuka daftar.
di sana. Apalagi nanti Pak, mohon izin, ini kami sudah menerima surat kemarin dari Permenpan nomor Permenpan 970 untuk persyaratan wajib tambahan dan sertifikasi kompetensi. Nanti ada afirmasi. Afirmasi itu berupa apabila yang sudah memiliki sertifikat kompetensi aparatur dan sudah dilatih damkar itu dari yang ditandatangani oleh kementerian mendapatkan nilai tambahan nilai 25%. Dan apabila sertifikatnya ditandatangan oleh sekretaris daerah eselon 2 atau kepala dinasnya mendapatkan afirmasi tambahan nilai 12,5. Itu dilengkapi, silahkan di-upload datanya pada saat pendaftaran untuk ikut seleksi. Belum tentu yang lain punya, ya, hanya damkar yang punya, gitu ya. Itu tambahan nilai. Yang itu saja, ya. Silakan Pak Kadis. Ya. 1 menit Pak. Siap. Kedua poin nyambung yang disampaikan oleh tadi Bugi, maksudnya begini punten, bahwa damkar kami mohon, saya mohon demi anak-anak saya tolong benar-benar skala prioritas. Saya paham bahwa BPBD dan damkar beda-beda tipis, tapi mereka sudah real Bu, mendharma baktikan. Satu itu. Kedua, saya juga anak-anakku, saya tidak diam. Saya sudah mempersiapkan formulir-formulir yang akan menjadi kredit poin nanti sesuai dengan formulir yang diterbitkan oleh Panselda dan dari Menpan RB Bu ya. Di antaranya kenapa tadi Bu Bini menyampaikan dalam adalah prioritas di sana anak-anakku tolong baik-baik ya. Ada kriteria pengalaman bekerja di damkar. Nah, itu prioritas. Maksud saya atau asumsi saya seperti itu. Terima kasih yang terhormat. Ini baik dari damkar maupun penjelasan dari dinas, dari bagian keuangan, dari organisasi, juga dari kepegawaian. Dan kami akan jelaskan dulu bahwa dalam membahas anggaran 2022 di Murni itu, pendapatan dengan belanja itu memang jauh. Makanya semua dinas mengadakan kontrak dengan TKK 9 bulan. 9 bulan dulu semua dinas, dengan harapan di perubahan bisa ditambah yang 3 bulan. Nah, dalam perjalanan ternyata di perubahan itu tidak begitu signifikan, pendapatan masih kurang, dan akhirnya yang 3 bulan tidak bisa dilanjut kontraknya, dan itu diserahkan kepada OPD masing-masing untuk menanggulangi permasalahan di OPD masing-masing. Dan saya sebagai Komisi 1, karena Pak Kadis itu sangat gencar sekali untuk menambah anggaran di damkar termasuk di Satpol PP. Begitu gencar, tapi tidak ada satu dinas pun yang ditambah karena tidak ada anggaran. Jadi udah berusaha semaksimal mungkin, tapi keuangan, pendapatan tidak ada di perubahan, akhirnya diserahkan ke OPD masing-masing untuk ditanggulangi. Dan akhirnya tadi seperti Pak Anas katakan, ada yang dibagi 2, ada yang lain-lain, termasuk mungkin di damkar ini adalah ada pernyataan dari semuanya bahwa siap untuk tidak digaji. Mungkin itu yang jadi pegangan, karena semua diserahkan kepada OPD masing-masing. Dan di 2023 anggaran kita harus menyelamatkan semua pegawai TKK termasuk damkar, tidak ada yang dikeluarkan. Waktu itu kita benar-benar ngejar karena Pak Kadis minta uang piket harus ada, karena waktu itu tidak ada untuk uang piket. Kami Komisi 1 dengan nota komisinya dan dibanar dilanjutkan oleh kami berhasil untuk uang piket di tahun 2023. Bahkan untuk gaji juga hampir dinas-dinas itu belum semua 11 bulan. Bahkan di sini juga waktu pertama dengan damkar itu baru 7 bulan dulu ya. Waktu 9 Pak. 9 waktu kita pembahasan. Tapi saya tidak mau terulang lagi, dan itu harus diselesaikan sampai
11 bulan. Kenapa 11 bulan? Karena mengacu pada PP 49 tahun 2018. Jadi untuk TKK 2023 sementara sampai bulan November, atau ada perubahan atau tidak. Jadi tidak ada lagi TKK, hanya ASN sama P3K. Alhamdulillah, kami sebagai perwakilan, alhamdulillah dengan ketegasan. Itu saya pribadi. Kalau saya sama, jadi Kabupaten Bandung Barat harus harus berterima kasih kepada pemadam kebakaran Kabupaten Bandung Barat. Siap, oke. Saya berterima kasih karena ini sudah berlanjut dan sudah ada kesiapan. Ini mudah-mudahan amal yang sudah diberikan kepada masyarakat Bandung Barat menjadi amal ibadah dan untuk bekal nanti di akhir zaman. Mudah-mudahan TKK Damkar ini selamanya diberikan sehat walafiat dan dapat bekerja dengan semaksimal mungkin, dan dalam pekerjaan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang sudah dikerjakan ini menjadi suatu amal yang tidak akan terlupakan untuk masyarakat Bandung Barat. Jadi hari ini Komisi 1 menerima audiens dari anak-anak kita, tenaga kerja kontrak dari Damkar. Yang mereka pertanyakan itu adalah mengenai hak mereka selama 3 bulan. Memang kita sama-sama melihat bahwa satu surat pernyataan yang mereka tanda tangan bahwa apabila memang benar itu tidak ada anggaran, yaitu mereka menerimanya. Tapi kalau apabila mendengar ke sana ke sini isu bahwa ada anggaran tetapi tidak dibayar, itulah mereka mau menuntut kepada dinas tersebut untuk melakukan pembayaran. Sehingga pada hari ini kita dari Komisi 1 mengundang semua yang dinas yang terkait, baik dari bagian keuangan, organisasi, pemadam kebakaran, dan badan kepegawaian, sehingga kita akan berbicara secara gamblang. Kami pertanyakan kepada kepala dinas juga apakah anggaran yang diajukan di perubahan 2022, beliau menjelaskan semua dia mengajukan, tetapi karena kena rasionalisasi beliau tidak bisa membuat apa-apa, sehingga ini yang merupakan suatu hal yang nyata yang harus didengar oleh teman-teman kita dari Damkar. Yang kedua adalah saya tegaskan bahwa di 2023 berdasarkan peraturan bupati yang ada dari jenjang pendidikan untuk mendapatkan hak mereka bekerja di OPD manapun juga, ini juga harus kembali kepala dinas untuk memanggil dan menyampaikan hal itu, sehingga itu tidak menjadi ada masalah lagi di tahun 2023. Dan kepala dinas pun juga dalam hal ini Pak Medi sudah mengatakan bahwa anggaran 2023 sudah teranggar. Mudah-mudahan ini akan terlaksana dengan baik berdasarkan jenjang pendidikan yang nanti diatur oleh dinas tersebut, karena itu merupakan tanggung jawab. Nah, kita sama-sama dengar bahwa mereka setuju menerima. Jadi ini kami dengan kepala dinas terkait bersama Komisi 1 mempertanyakan kepada mereka bahwa ini pernyataan sudah dibuat dengan sikap yang ada itu, kita pertanyakan kembali apakah bersedia. Memang jelas tidak ada anggaran untuk dibayar, apalagi tahun 2022 kan sudah ditinggalkan. Sebentar lagi, berapa hari ya Pak Media, anggaran sudah tidak bisa lagi dimasukin kemana, dan memang tidak ada. Kata kuncinya itu adalah memang kita lagi defisit anggaran. Sehingga mereka sepakat untuk menerima itu. Komisi 1 punya komitmen untuk terus memperjuangkan hak daripada para tenaga kerja yang dikerjakan di dinas masing-masing. Tentunya dengan catatan bahwa regulasi daripada Kemenpan RB itu juga sudah keluar bahwa akan dilebur atau akan dihilangkan tenaga kerja kontrak sampai dengan bulan November. Tentunya diberikan kesempatan kota yang tadi sudah dijelaskan. Untuk kita bicara khusus Damkar,
Damkar itu mendapat 25 orang yang bisa melakukan tes, ya, tes. Apabila dari 129 yang ada di Damkar sekarang honorer ini mengikuti tes, yang semuanya mengikuti, katakan saja, diterima hanya 25 orang berdasarkan hasil daripada tes itu. Jadi kita bicara 2023, tadi saya katakan bahwa anggaran mereka untuk sementara ya berjalan dari Januari nanti, Pak Kadis sudah mempersiapkan itu dengan baik. Ya, yang pertama harus dibedakan, Pak, yang perihal penggajian 9 bulan dengan rasionalisasi, karena yang 9 bulan itu sudah ditetapkan semenjak APBD murni diketuk palu, berarti di akhir tahun 2021 semenjak disahkannya APBD 2022. Nah, sedangkan rasionalisasi itu adalah langkah kami untuk menyeimbangkan kondisi kemampuan keuangan daerah yang masih belum balance antara pendapatan dan belanja. Nah, jika ditanya apakah untuk teman-teman Damkar ini ada pagu atau ada anggarannya untuk gaji 3 bulan terakhir Oktober, November, Desember 2022, karena tidak diperkenankan oleh hasil evaluasi gubernur, sehingga tidak ada satupun OPD yang melakukan penambahan pagu anggaran untuk gaji TKK. Tadi dijelaskan juga, mungkin mendengar penjelasan dari Pak Kadis, karena di DPA perubahannya tidak ada sama sekali, Pak. Tidak ada solusi lain, karena tidak akan ada penggajian untuk teman-teman di Damkar, Pak. Itu. Jadi gini, sebagai Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bandung Barat, itu wajib hukumnya fardu ain malah untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak-hak anak-anak saya, wabil khusus untuk saat ini ya 129 orang. Lalu seiring sejalan dengan keterbatasan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Bandung Barat, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan itu kena efisiensi, terdampak efisiensi sebesar 1,895 miliar sekian-sekian. Nah, saya juga terenyuh, terpukul, secara manusiawi juga saya sedih. Anak-anak saya nggak dapat honor gaji selama 3 bulan dari mulai Oktober, November, Desember. Yang kedua juga mereka juga tidak mendapatkan uang piket untuk Oktober, November, Desember. Walaupun sebenarnya itu untuk uang piket sudah teranggarkan selama 12 bulan. Tapi apa boleh buat, tadi sudah saya sampaikan bahwa kita kena rasionalisasi. Tapi terima kasih banyak untuk anak-anak juga, alhamdulillah bahwa mereka tetap bekerja memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Bandung Barat. Harapan saya dengan amat sangat sekali saya mohon bantuan doanya dari seluruh masyarakat Kabupaten Bandung Barat. Anak-anak saya itu wabil khusus yang 129 orang itu diberi kesehatan, keamanan, keselamatan, apalagi terutama dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan yang kita tidak tahu kapan dan di mana hal itu akan terjadi. Maksud saya di Damkar itu ada operasi namanya kebakaran dan ada operasi namanya non kebakaran atas dasar peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2018. Bukan tidak dibayarkan, memang tidak ada anggaran untuk itu. Tidak ada. Siap. Tidak ada anggaran ya. Ya. Jadi artinya yang honorer itu menyetujui bahwa tidak dibayarkan untuk 3 bulan atau seperti apa? Menyetujui. Tadi teman-teman media lihat bahwa mereka sudah bikin semacam surat pernyataan, bukan sama sekali ada maksud saya untuk membodohi, tidak apabila itu terjadi mereka harus siap gitu. Untuk anggaran 2023 alhamdulillah sudah ada anggaran untuk mereka itu yang masih TKK itu dengan gaji variatif. Boleh saya bacakan rinci atau gimana? Tadi saya sudah simak. Ya sudah simak ya. Yang jelas sudah ada
sesuai dengan tingkat pendidikan dan lamanya masa kerja. Yang kedua kaitan dengan honor piket, alhamdulillah sudah teranggarkan, artinya walaupun sampai dengan hari ini masih dalam proses gubernur, evaluasi gubernur. Itu per orang per hari piket 50.000. Itu semua insya Allah akan mendapat uang piket sebanyak 129 orang. Pada waktu penyusunan masih 130 orang, karena bulan November kemarin satu staf saya, anak saya yang masih TKK meninggal.